Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar tentang peluang. Jadi, peluang itu ada namanya peluang empirik dan peluang teoritik. Kalau dia peluang empirik, itu adalah peluang yang didasari dari uji coba. Ini namanya peluang empirik. Nah, jadi ini berdasarkan dari uji coba. Jadi yang memang kita uji coba sendiri, misalkan koin gitu kan, itu kan bisa kita uji coba gitu kan. Nah, kalau peluang teoritik itu adalah peluang yang berdasarkan teori atau hitungan. Peluang teoritik adalah peluang yang didasari pada hitungan atau bisa kita cari melalui angka-angka gitu ya. Nah, di sini kita pertama-tama akan belajar tentang nilai peluang dari empirik. Nah, kalau peluang empirik itu sendiri adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, kalau banyak kemunculan suatu kejadian itu kita lambangkan sebagai NA. Pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang kejadian di mana kejadian itu dilambangkan dengan NA dan banyaknya suatu percobaan yang dilakukan atau ruang sampelnya atau NS-nya gitu ya. Jadi materi ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Nah, mencari peluang empirik sendiri, peluang empirik atau biasa dilambangkan dengan P itu adalah peluang atau kemungkinan kejadian atau NA per percobaan yang dilakukan atau NS. Jadi P itu sama dengan NA per NS. Oke, langsung ke contoh soal aja. Nah, biasanya kalau peluang empirik itu langsung dibilang tentukan peluang empiriknya gitu. Jadi suatu koin dilemparkan sebanyak 100 kali. Berarti inilah sebagai S-nya karena semuanya S atau NS ya, 100 kali. Jika koin angka munculnya 60 kali. Nah, angka ini yang keluar sebanyak 60 itulah kejadian yang terjadi gitu. Tentukan peluang empirik kemungkinannya. Nah, berarti P aja ya. P itu sama dengan NA per NS. NA itu 60 per NS-nya 100. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagikan dengan 20 yaitu 3 per 5. Berarti peluang keluarnya koin angka yaitu sebanyak 3 per 5. Oke, selanjutnya sebuah koin dilemparkan sebanyak 100 kali. Berarti NS. Nah, angka muncul 38. Angka atau NA angka yaitu dia 38. Nah, peluang empirik kemunculan koin bukan angka. Berarti gambar kan yang ditanya. Nah, logikanya dia kan melempar 100 kali, angkanya 38, berarti gambarnya itu 100 dikurang 38 atau setara dengan 62 gitu kan. Nah, berarti peluang empirik dari gambar itu berapa sih? Berarti peluangnya sama dengan NA per NS, di mana NA atau peluang dari gambar yaitu 62 per 100 gitu ya, atau bisa kita sederhanakan jadi 31 per 50. Oke, untuk soal selanjutnya, berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu jika percobaan tersebut dilakukan sebanyak 40 kali. Berarti ini frekuensi pelemparannya itu sebanyak 40 kali. Maka
banyak peluang empirik kemunculan mata dadu 2. Nah, yang ditanya itu ini berapa sih sebenarnya? Nah, berarti langkah pertama kita harus tahu dulu K itu berapa, baru kita cari peluangnya. Nah, ini kan totalnya 40. Berarti cara mendapatkan K berarti 40 dikurang 6, kurang 7, kurang 6, kurang 8, kurang 7. Berarti 40 kurang 6, kurang 7, kurang 6, kurang 8, dikurang lagi dengan 7, itu sama dengan 6. Dah? Nah, berarti udah dapat nih K sama dengan 6. Nah, setelah dapat K nya sama dengan 6, karena yang ditanya mata dadu 2, ini kan tadi 6 nih, ya kan? Nah, yang ditanya peluang dari mata dadu 2. Nah, berarti NA per NS. Nah, karena mata dadu 2-nya itu dilempar sebanyak 6 kali, berarti 6 per NS itu adalah seluruhnya, 6 per 40, atau bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, yaitu 3 per 20. Oke, untuk soal selanjutnya dibilang berikut ini tabel yang menyatakan hasil percobaan penggelindingan sebuah dadu sekian kali. Nah, kita nggak dikasih tahu ini dilemparkan sebanyak berapa kali, kita nggak dikasih tahu. Jika peluang empirik kemungkinan mata dadu 3 adalah 1 per 6. Nah, berarti peluang dari mata dadu 3 adalah 1 per 6. Maka peluang empirik mata dadu yang selain 3 itu berapa sih? Berarti kalau selain 3 mata dadu yang ini semua berapa? Nah, kalau logikanya kalau mata dadu ini semua kan kita harus tahu NS-nya itu berapa. Nah, tapi di sini kita nggak tahu NS-nya berapa. Nah, berarti langkah pertama itu kita harus cari NS dulu. Nah, peluang itu sama dengan NA per NS. P-nya udah dikasih tahu sama dengan 1/6. NA 1/6 ini kan mata dadu 3, sedangkan mata dadu 3 itu frekuensinya M per NS itu adalah jumlah dari semuanya, 10 tambah 12 tambah M tambah 10 tambah 11 tambah 12. Oke, sekarang ini kita jumlahkan. 1/6 sama dengan M per 10 tambah 12 22, 22 tambah 10 32, 32 tambah 11 itu sama dengan 43, 43 tambah 12 itu sama dengan 55. Berarti M ditambah 55. Nah, sekarang kita kali silang. M ditambah 55 dikalikan dengan 1 kali silang kali 1 sama dengan 6 dikalikan M, atau 6M ya, 6 kali M. Nah, semua bilangan dikali 1 kali M, 1 ditambah 5 dikali 55 itu sama dengan 55, sama dengan 6M. Oke, sekarang M ini kita pindah ke sebelah kanan, berarti 55, 6M, positif pindah ke sebelah jadi minus M. 6 dikurang 1M sama dengan 5M. 55, berarti M sama dengan 55 per 5, atau M sama dengan 11. Nah, kita udah dapat nih M di sini itu sama dengan 11. Nah, pertanyaannya adalah mata dadu yang bukan 3. Oke, kita udah dapat kan di sini mata dadunya itu keluar sampai 11 kali. Tapi pertanyaannya itu adalah peluang empirik yang mata dadu selain 3. Berarti mata dadu 1, 2, 4, 5, 6. Oke, kita ke peluangnya langsung ya. Peluang itu kan sama dengan NA per NS. Oke, NS. Nah, katanya di sini peluang mata dadu yang keluar selain 3. Berarti mata dadu 10, mata dadu 1 yaitu ada 10, mata dadu 2 yaitu 12, 3 kan selain 3 nih, berarti 3 nggak ikut ya. Mata dadu 4 10, mata dadu 5 11, dan mata dadu 6 12 per NS. Nah, NS itu adalah semuanya. NS itu jumlah semuanya, 10 tambah 12 tambah 11 tambah 10 tambah 11 tambah 12. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan. 10 tambah 12 itu sama dengan 22, 22 tambah 10 32, 32 tambah 11 itu sama dengan 43, 43 tambah 12 itu sama dengan 55. Oke, 55 per ini hasilnya yang dibawa itu sekitar 66, berarti 55 per 66. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 11 jadinya 5 per 6. Jadi peluang empirik mata dadu selain 3 pada percobaan tersebut adalah 5 per 6.